Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saniatun Mutaharo dengan nomor NPM 24783031 dari kelas 3A Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Selamat datang di video praktikum mata kuliah basis data. Di video kali ini, saya akan melakukan praktikum SQL dengan topik Data Manipulation Language atau bisa disebut dengan DML, khususnya pada perintah select. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami bagaimana cara menampilkan data dari tabel menggunakan berbagai klausula seperti where, order by, group by, having. Nah, pada percobaan kali ini saya akan menggunakan beberapa tabel yaitu ada tabel pegawai, seks, dan golongan. Nah, langkah-langkah yang akan dikerjakan yaitu meliputi menampilkan seluruh data dari tabel, menampilkan kolom tertentu saja, menampilkan data unik menggunakan distinct, menyeleksi data dengan kondisi tertentu menggunakan where, menggunakan operator logika seperti and, or, not, between, in, dan like. Mengurutkan data menggunakan order by, mengelompokkan data menggunakan group by, dan having, membatasi hasil query dengan limit. Dan yang terakhir yaitu menggunakan fungsi agreed untuk menghitung rata-rata jumlah nilai maksimum dan minimum satu kolom. Nah, dan selanjutnya yaitu saya akan menampilkan video praktik secara langsung di aplikasi SQL Server. Tonton terus videonya. Jadi, sebelumnya, di sini saya sudah mengetikkan untuk sintaknya sesuai dengan PPT yang dikirim di Classroom. Jadi, yang pertama itu ada create database sistem pegawai, yang artinya sintak ini digunakan untuk membuat database baru yang bernama sistem pegawai. Nah, semua tabel dan data yang nanti akan saya buat akan disimpan ke dalam database ini. Pertama, kita jalankan dulu untuk di-execute. Nah, database sudah terbuat. Jadi, database bernama sistem pegawai sudah berhasil terbuat. Selanjutnya, use sistem pegawai ini digunakan untuk memanggil database yang sudah dibuat. Nah, jadi otomatis database yang kita buat tadi sudah terpanggil. Maka di sini akan berubah menjadi sistem pegawai. Selanjutnya, sini saya akan membuat tabel untuk menyimpan data jenis kelamin, yaitu tabel seks. Untuk di tabel jenis kelamin ini, seks itu menggunakan char, nah jumlahnya itu 1. Bisa berisi P untuk perempuan dan L untuk laki-laki. Nah, untuk jenis kelaminnya sendiri menggunakan varchar berjumlah 15 dan sebutannya menggunakan varchar berjumlah 10. Dan akan saya jalankan. Nah, berarti di sini perintah insert into digunakan untuk menambahkan data awal ke tabel seks jenis kelamin. Jadi di tabel jenis kelamin di sini menggunakan untuk seksnya itu menggunakan singkatan L, dan L itu untuk laki-laki dan sebutannya itu Mister, dan seks itu perempuan, untuk namanya itu perempuan dan sebutannya adalah Miss. Lalu saya jalankan. Nah, selanjutnya ada di sini membuat tabel golongan. Nah, pada tabel golongan ini digunakan untuk menyimpan data golongan jabatan pegawai, yang dimana ada KD golongan, yaitu untuk kode golongan menggunakan varchar berjumlah 2, di sini menggunakan primary key, untuk nama golongan varchar menggunakan jumlah berjumlah 10, dan untuk gaji pokok menggunakan money. Terus selanjutnya akan saya jalankan. Nah, selanjutnya di sini ada insert golongan. Jadi, perintah ini menambahkan
4 data golongan ke tabel golongan dengan gaji pokok masing-masing. Di sini ada yang pertama itu 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya di sini akan membuat tabel pegawai, yang dimana tabel pegawai ini memiliki NIP menggunakan varchar berjumlah 10 dengan primary key. Untuk nama menggunakan varchar berjumlah 30. Untuk seks ini menggunakan jar berjumlah 1 yang ditautkan dengan seks yang pertama pada tabel yang sudah dibuat tadi. Menggunakan forgetting key reference seks dalam seks. Nah, untuk tempat lahir menggunakan varchar 20 berjumlah 20. Untuk tanggal lahir menggunakan date time dan kode golongan menggunakan varchar berjumlah 2 yang sudah kita buat tadi, forgetting key reference golongan pada kode golongan. Dan akan dieksekut untuk tabel pegawai. Nah, selanjutnya di sini akan melakukan insert. Di sini adalah perintah untuk menambahkan 10 data pegawai ke dalam tabel pegawai. Di sini dalam setiap datanya memiliki NIP dengan nomor NIP yang unik, tidak ada yang sama. Selanjutnya nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, selanjutnya lahir, dan kode golongan. Di sini selanjutnya akan dieksekut. Nah, jadi semua mulai dari database, table, dan juga isi-isinya itu sudah terbuat. Nah, selanjutnya di sini saya akan menampilkan semua kolom dan semua baris dengan perintah. Di sini di percobaan pertama, di sini saya akan menampilkan semua kolom yang ada dan semua baris dengan perintah select from, ada tadi select, selanjutnya select from, yang kedua ada golongan, dan yang terakhir ada pegawai. Nah, sebelum dijalankan dicek lagi. Nah, ini jangan sampai ada yang kurang. Nah, selanjutnya bisa dijalankan. Nah, ini untuk hasilnya. Maka di sini akan muncul dari tabel seks, tabel golongan, dan juga pegawai beserta isi dari tabel tersebut. Selanjutnya, percobaan selanjutnya di sini saya akan mencoba menampilkan kolom tertentu pada sebuah tabel. Perintahnya itu select NIP, select NIP untuk menambahkan. Selanjutnya from pegawai, dan langsung bisa kita jalankan. Nah, maka untuk tabel NIP di sini akan muncul semua tabel NIP karena di dalam perintahnya saya hanya ingin menampilkan NIP. Yang ketiga ini saya ingin menampilkan data yang unik dengan cara select distinct sec from pegawai. Nah, maka akan muncul L dan P. Ini adalah jenis data yang unik. Nah, selanjutnya di sini yang keempat saya ingin memilih baris dengan kriteria tertentu dengan where, yaitu sintaknya adalah select from dari pegawai di kode golongan sama dengan yaitu 01. Selanjutnya from pegawai Nah, jadi di sini ingin mengambil dari pegawai, yaitu dengan kode golongan 01. Selanjutnya ingin mengambil dari pegawai itu dengan nama jenis kelamin, dengan nama Budiman. Coba dijalankan. Nah, di sini ada kesalahan di bagian from, jadi tidak menggunakan koma seharusnya. Coba dijalankan lagi. Nah, maka akan muncul, yaitu
dengan golongan 01 itu ada 3 orang. Nah, jika dengan nama Budiman dengan golongan 01 itu akan muncul juga di bagian bawah. Jadi yang atas ini untuk semua keseluruhan yang memiliki golongan dengan 01 di sini muncul, dan yang kedua itu hanya dengan nama Budiman, maka munculnya seperti ini. Nah, selanjutnya yang kelima itu menggunakan operator rasional AND atau OR dengan cara untuk sintaknya yaitu select from dari pegawai di dalam set dengan jenis kelamin P dan kode golongan, yaitu kode golongannya 01. Selanjutnya select NIP, nama, jenis kelamin, dan kode golongan dari pegawai di jenis kelamin laki-laki atau kode golongan 02. Nah, selanjutnya kita jalankan. Nah, maka akan keluar dari NIP, nama, jenis kelamin, dan kode golongan sesuai dengan sintak yang tadi. Nah, menggunakan operator not dengan cara select from pegawai where di menggunakan not set sama dengan untuk jenis kelaminnya yaitu pria or NIP dengan NIP ini dipilih yaitu 1 3 2 3 1 0 4 0 7 4 2 13 23. Dan akan dijalankan. Nah, maka akan terdeteksi NIP yang sudah diketikkan di sini, yaitu dengan nama Kurniawan. Nah, selanjutnya percobaan ketujuh menggunakan operator between dan not between. Dengan cara select nama, tanggal lahir, from, pegawai, tanggal lahir, between 1980 dengan bulan 01 dan tanggal 01 and 1995 dengan bulan 5 dengan tanggal 1, salah ini bulan 1 tanggal 1 menggunakan struktur satu titik koma. Selanjutnya akan coba di-execute. Nah, pada ini kurang bintangnya di error. Nah, maka akan keluar hasilnya. Selanjutnya percobaan yang ke-8 itu menggunakan operator not between dengan cara select nama from pegawai C and dengan K. Maka ada. Nah, jadi untuk nama dengan C dan K itu tidak ada. Selanjutnya percobaan yang ke-9 menggunakan operator in dan not in dengan cara select nama from pegawai where NIP in dengan nomornya yaitu nah, maka dari ketiga NIP ini yaitu adalah dari pegawai dengan nama Ekowin, Sinta Rahma, dan Indah Muniarti. Selanjutnya percobaan menggunakan operator like dan not like dengan cara select nama from pegawai
Nah, maka hanya akan muncul tabel dengan atribut nama saja tanpa ada values-nya. Klausa query lanjutan. Di sini akan mengurutkan data order by. Yang pertama yaitu urutan naik dari ascending, yang kedua dari descending, urutan turun, dan yang ketiga berdasarkan kolom keempat yaitu urutan turun. Dan ketika sintak ini dijalankan, maka akan muncul urutannya mulai dari ascending, descending. Nah, di tintak yang selanjutnya yaitu untuk mengelompokkan data berdasarkan tempat lahir yang pertama. Nah, yang kedua itu jenis kelamin, dan yang ketiga yaitu berdasarkan dari tempat lahir dari pegawai, dari tempat lahir dari grup, dan having dari tempat lahir dari Lampung. Ketika dijalankan, maka muncul seperti tempat lahir Bandung, Jakarta. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, percobaan selanjutnya untuk sintak ini yaitu menggunakan kuasa limit maka untuk bagian 4 ini dia tidak terdeteksi. Nah, di percobaan selanjutnya yaitu menggunakan AFG untuk melihat rata-rata gaji golongan. Nah, rata-rata gaji golongan yaitu senilai 765.000. Nah, selanjutnya menggunakan count untuk nama dan jumlah pegawai. Nah, untuk jumlah pegawainya itu ada 10. Nah, untuk select jenis kelamin itu menggunakan count, jumlah pegawai, dan jumlah jenis kelaminnya. Nah, dari jumlah pegawai 10 yang memiliki jenis kelamin laki-laki ada 6 orang dan perempuan ada 4 orang. Dan selanjutnya yaitu select max untuk gaji pokok, gaji tertinggi dari setiap golongan. Nah, gaji tertinggi yaitu Rp910.000. Nah, yang terakhir yaitu select min gaji pokok untuk gaji terendah dari setiap golongan yaitu 600. Nah, itu tadi video penjelasan dan praktik secara langsung di aplikasi SQL Server mengenai Data Manipulation Language. Nah, terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.